Clear sudah, Cak. Honda Thailand resmi meluncurkan New PCX 160. Ini adalah sosok atau model yang kita prediksi akan digunakan oleh Indonesia karena ini adalah role model untuk Asia Tenggara. Kita akan lihat seperti apa sosok dari New PCX 160 versi Thailand. Jangan kemana-mana, kita bedah setelah ini, Cak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ternyata memang kalau kita ngomongin motor baru sepertinya tidak hanya Indonesia. Saat ini benar-benar hot di beberapa negara termasuk di Thailand yang paling baru ya. Kita akan fokus dulu ke PCX 160 karena motor ini diduga juga sudah berjalan proyeknya di Astana Motor. Jadi ini adalah motor yang sudah dirilis di beberapa negara. Pertama, benua Eropa. Di YouTube ini, di channel ini, kita sudah bedah sekilas mengenai sosoknya dari New PCX 160. Yang kedua adalah versi Jepang. Di Jepang sudah diluncurkan juga untuk yang versi PCX 125 ataupun yang 160. Perbedaan yang sangat kentara dibandingkan dengan Jepang serta Eropa adalah bagian disc brake-nya. Dan IB sudah jabarkan kesampaian semuanya juga bahwa disc brake-nya kemungkinan besar akan beda dengan Eropa yang hanya mengusung model tromol, Cak. Orang mungkin, Kang Mas, kalau Indonesia nanti model tromol namanya kemunduran, bener nggak? Dan ternyata ini dibuktikan oleh Honda pada saat meluncurkan New PCX 125 ataupun 160 untuk perangkat remnya sudah menggunakan rem cakram. Jadi ini adalah kabar bagus buat sampean semuanya. Dan dilalah, Kang Mas, beberapa hari kemarin, kalau nggak salah kemarin, bukan beberapa yang lalu sih, jadi kemarin IB sudah bahas juga kepada sampean bahwa semua media sudah diundang oleh AP Honda Thailand. Mereka mengundang untuk mencoba New PCX 160 dibungkus lemper, Cak. Jadi pengetesannya cukup unik karena ditutup semuanya dan ya kita tahu lah, sama bisa tahu kan di sini pengetesannya dan banyak pujian, Cak, dari pengetesan tersebut. Dan dilalah, Kang Mas, IB sudah share ke sampean semuanya kemarin bahwa tanggal 7 adalah tanggal di mana Thailand akan meluncurkan atau mereveal, istilahnya kan mereveal, jadi membuka selubungnya, jadi memamerkan sosok aslinya. Dan terbukti kemarin ya, kemarin malam sudah dirilis oleh AP Honda Thailand sosok dari New PCX 160. Kita pasti penasaran, opo Cak Iwan perbedaan dengan versi yang Jepang ataupun Eropa? Kalau Eropa udahlah kita buang aja, Cak, nggak usah diomongin karena kan beda spek. Speknya yang pertama jelas bahwa belakangnya kan masih tromol, bener nggak? Kita ngomong yang jelas-jelas saja, yang role modelnya adalah di Asia, seperti di Jepang. Kalau sama ngelihat sosoknya, yang pasti, Cak, PCX adalah PCX. Jadi ini adalah global product, global model. Di mana untuk satu negara dengan lainnya sama, tidak akan berbeda, Cak. Makanya BB kemarin agak mau ketawa juga sih. Ini kok dites, tapi kenapa dibungkus kayak lemper gitu, Cak? Jadi itu yang membuat BB cukup bingung. Karena kenapa orang sosoknya udah terbongkar, bener nggak? Jadi sebenarnya, Cak, jujur ya, untuk yang generasi sekarang, PCX yang sekarang ini BB juga cukup surprise ya, cukup heran. Sebenarnya nggak surprise, masih cukup heran. Tumben-tumbenan gitu loh, Honda itu meluncurkan tidak di Indonesia dulu. Karena kalau sampai bedah histori sebelumnya, sampai kan tahu bahwa untuk yang generasi sebelumnya, yang ini, Cak, yang sekarang ada nih, ya Red Cement nih, Ibu punya Red Cement atau siapa? Red Pinem. Red Pinem itu kan punya tuh PCX yang Red Pinem. Itu pertama kali reveal-nya itu adalah di Indonesia. Tapi nggak tahu kenapa yang PCX sekarang ini justru reveal pertama atau pembukaan atau dibukanya selubung bentuk desainnya tuh di Eropa. Ini cukup unik. Dan ya nggak tahu deh, mungkin ada pertimbangan karena corona atau covid sehingga strategi marketing nggak terlalu dipikirkan. Jadi setelah Eropa itu sebenarnya IBB sudah sedikit kaget ya. Karena kenapa ya? Sebelumnya kan IBB sudah menerawang, Cak. Jadi menerawang dengan ajan lampah lumpuh dan memang desainnya sangat mirip seperti yang IBB sudah jabarkan sama semuanya. Ya ini kayak di Eropa. Mulai dari velg-velgnya, mulai dari desainnya, casingnya, bentuk lampunya, bahkan stop lampnya. Yang paling kentara adalah stop lampnya, Cak.
Jadi stop lamp sudah menggunakan ala Forza 250 dan ini terbongkar juga di Eropa. Kemudian dilalah gitu loh. Jadi setelah Eropa kok ya Jepang. Itu yang membuat Ibu juga sedikit kecewa lagi. Lah, terus kapan Indonesia nya? Kok Indonesia kayaknya belum ada pergerakan. Padahal biasanya Indonesia pertama untuk yang PCX ya, untuk yang generasi sebelumnya ini. Itu model yang pertama dan seluruh dunia itu melihat kita waktu itu. Setelah Jepang, dilalah sekarang juga di Thailand. Thailand kemarin sudah rilis officially. Ini spesifikasinya juga plek-ketiplek, Cak. Jadi bosone sami mawon dengan versi di Thailand. Kalau sampean bedah, kalau sama nanya ke BB, Cak Iwan, apakah sama sami mawon, Mas? Desainnya sama, spesifikasi engine-nya sama. Engine menggunakan 156,9 cc. Ini adalah engine yang sama yang digunakan di Jepang. Menggunakan 4 valve atau 4 katup dengan HSTC ya, Honda Select Torque Control. Pokoknya ngono lah. Tapi jadi lupa, Cak. Jadi HSTC sudah ada di versi Thailand. Jadi HSTC ini sebenarnya berfungsi seperti halnya dengan traksi kontrol, Cak. Ada sensor khusus yang akan memantau lah pergerakan dari ban, di mana ketika ban terdeteksi akan slip, ada pengaturan dari akselerasinya. Jadi torque controlnya, torque-nya itu diatur oleh elektronik. Ini sama sebenarnya mekanisme dengan traction control ya, cuman beda nama paten aja. Untuk yang versi di Thailand, sampean akan melihat bahwa motor ini sama plek-ketiplek dengan Jepang. Mulai dari lampu depannya, kemudian mulai dari sampingnya, mulai dari belakangnya, tidak ada perbedaan, Cak. Mungkin perbedaannya hanya kita temukan pada apa coba? Mata kucingnya wae. Jadi mata kucingnya nggak ada untuk versi di Thailand. Dan kalau kita lihat itu ada dua tipe. Yang pertama adalah versi CBS. CBS ini memiliki 3 piston untuk pengereman depan. Jadi lebih baik. Sementara yang ABS menggunakan 2 piston. Tapi pengeremannya ya bisa tetap milih yang ABS pastinya. Lebih jos gandos, Cak. Untuk yang CBS dijual termurah di angka 39 jutaan. Jadi harganya memang cukup tinggi ya bagi kita, Cak. Pasti sama juga kalau melihat harga di sana dan di sini kita bandingkan, sama pasti waduh kok tinggi banget ya. Jadi memang ada kenaikan yang lumayan signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini sangat menarik, Cak. Yang kedua, untuk yang versi ABS dijual oleh AP Honda Thailand di angka 42 jutaan. Jadi dia angka 39 juta melawan 42 juta. Untuk warnanya, PCX yang terbaru ini yang 160 ini ditawarkan dengan warna merah, kemudian putih, dan kemudian grey. Udah, kita nyebutnya gitu aja. Dan yang menarik adalah untuk versi ABS ada kombinasi warna coklatnya, Cak. Jadi ada coklat dan grey ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, sama lihat di gambar sini nih, situ ya, itu sampean akan lihat bahwa kombinasi warnanya cukup apik. Jadi kalau kita melihat kombinasi warna yang ditawarkan oleh AP Honda Thailand itu ada merah yang pasti, dan merahnya glossy, Cak, bukan matte. Ini good news anyway, karena tidak semua orang suka matte. Untuk perawatannya memang agak ya sedikit extra effort lah sampean. Kemudian juga ada warna hitam. Nah, hitamnya untuk ABS ini cukup unik, Cak, karena ini adalah kombinasi antara hitam dan coklat. Jadi kalau saya memperhatikan dari gambar ini, saya akan melihat bahwa secara general semua badannya atau bodinya itu dilabur warna hitam. Tapi di bagian area tertentu dilabur oleh Honda dengan warna coklat. Coklatnya yang pertama saya bisa lihat di bagian area joknya. Jadi jok depannya itu jahitannya dan juga bagian belakang itu dilabur warna coklat. Jadi menggunakan material warna coklat. Kemudian behel belakang juga warna coklat, ya. Jadi coklatnya itu kalau dari atas itu sudah kelihatan dari joknya ujung dan belakang termasuk dari behel belakangnya ya. Jadi behel yang pegangan tangan itu, Cak, itu dilabur warna coklat. Nah, kalau sampai lihat dari samping itu baru kelihatan lagi di bagian side casing ya. Side casing ya. Jadi casing sampingnya AP Honda Thailand juga melabur warna coklat pula. Jadi coklatnya itu dari atas ya, belakang tadi, kemudian di bawahnya, bawah banget, baru kemudian di bagian area decknya. Jadi deck yang depan di bawah dari stang itu dilabur warna coklat. Jadi kombinasi coklat ini juga kita temukan pada warna merahnya. Jadi merahnya ini untuk versi ABS di Thailand itu menggunakan warna merah, kemudian kombinasi coklat di bagian yang sudah disebutkan tadi. Jadi bagian samping dari bodinya, kemudian juga di bagian deck bawahnya, termasuk di belakang di bawah stang lah kita sebutnya ya, termasuk di jok-joknya pula. Di depan, kemudian di belakang juga sama, Cak. Jadi dilabur warna coklat. Coklat ini juga nongol di bagian depannya, Cak. Jadi kalau sampai lihat di bagian windshieldnya depan itu juga dilabur warna coklat. Jadi serba coklat kombinasinya memang sangat unik. Ibu ngelihatnya tuh unik banget dan berani karena kita ngelihat bahwa kombinasi warnanya untuk yang ABS ini selalu diberikan coklat. Nah, itu yang warna ABS itu ada 2, Cak, ya. Jadi warna merah dan hitam. Kemudian versi standar itu lebih banyak pilihannya, tapi ini tidak ada kombinasinya. Jadi sampai harus tahu bahwa untuk kombinasi coklat itu adalah versi ABS atau anti-lock brake system yang dijual di angka 42 jutaan. Sementara untuk yang versi standar itu dijual oleh AP Honda Thailand di angka 39 jutaan. Jadi untuk yang versi standar itu warnanya adalah merah ya, kemudian putih dan juga grey atau abu-abu. Itu yang murni, benar-benar murni, jadi nggak ada dual tone color, dan itulah pembeda dibandingkan dengan versi ABS tentunya. Nah, itu yang di Thailand, Cak. Sementara untuk spesifikasi dan sebagainya disinyalir plek-plek ya dengan versi Eropa ataupun yang versi Jepang.
Jadi sampai nggak usah nanya lagi, Kang Iwan berapa powernya dan sebagainya. Memang kalau kita lihat dari spesifikasi di website resmi Thailand, tidak disebutkan oleh mereka. Ibu juga heran nih, kok nggak disebut ya, kok nggak di ini ya, nggak di-mention ya. Memang sepertinya habit dari AP Honda Thailand, mereka nggak pernah nyebutin power sih, sepertinya demikian. Jadi hanya kompresi engine, 12 pastinya sama. Kemudian juga bore stroke-nya juga disebutin di sana, dan kemudian fitur-fiturnya. Ibu nggak akan bahas lagi, karena kan saya sudah tahu bahwa bagasinya sudah 30 liter, kemudian juga untuk BBM tangkinya sudah 8, sekian liter, jadi 8,1 per 2 ya, 8,1 nggak salah ya. Jadi sudah clear, Cak, sudah clear. Itu di Thailand officially ya, officially, resmi sudah dirilis. Dan powernya yang pasti jelas ya, pastinya nyaris di angka 16 dk atau 16 PS, karena kalau kita lihat spesifikasi di Jepang adalah 15,8 dengan torsi di angka 14, sekian Nm. Jadi ini the best maxi scooter di kelasnya. Inilah PCX 160 Thailand yang sudah dirilis semalam. Pertanyaannya, Cak IWB, terus gimana Indonesia? Kok Thailand sudah rilis, Jepang udah rilis, Eropa udah rilis, kok Indonesia masa nggak mungkin dong tahun 12 nanti masuk CBR? Nah, iki Cak, sampai pertanyaan sampai ini bikin IWB juga mumet biasa iki Cak. Masalahnya gini loh Kang Bro. Kalau kita ngelihat mengenai tren kiri kanan memang cukup mengejutkan sebenarnya. Kenapa Honda sepertinya nge-push banget PCX? Bener nggak? Jadi sepertinya kok kayak nggak make sense gitu kalau Honda CBR yang akan dirilis oleh Astra Honda Motor. Mungkin nggak kira-kira yang tanggal 12 nanti justru PCX bukan CBR? Sebenarnya gini Cak, memang kalau kita mengatakan mengenai mungkin atau tidak, pastinya semuanya terbuka, Cak. Pastinya mereka tahu bahwa produk mereka sudah jadi sorotan. Bisa jadi mereka melakukan semacam strategi untuk mengaburkan decoy atau apapun itu ya, biar nggak bisa diprediksi oleh rival, IWB nggak tahu. Tapi yang jelas Kang Bro, apapun bisa terjadi menurut IWB. Karena kalau sampai melihat dari tren market yang sudah beredar di kiri kanan, di global produk, PCX yang seharusnya rilis duluan. Tanggal 12 nanti, apakah CBR atau PCX? Ya sekali lagi, hanya AHM yang tahu, Cak. Tapi kalau sampai nanya lagi ke IWB, Cak IWB gimana tanggal 12 nanti? Dari pergerakan internal, dari pergerakan dari endus mengendus ya, bosonya tuh ngambus-ngambus, ilmu lampau lumpuh, ajian mantri serajiwa, preparation dari mass production dan sebagainya. Pertama, CBR 150R sudah masuk ke mass production. Apakah bisa dibalik? Bisa saja sih, namanya peluncuran. Tapi kalau produksi, sebenarnya kesiapan dari plan-nya ya, kita jadi ngomongnya itu udah semacam teknis banget nih. Kesiapan dari plan-nya itu dari terawangan pribadi, entah bener entah enggak ya, atau slow-nya itu pokoknya sekarang gue lah. Itu arahnya memang lebih siap ke CBR 150R K45R. Itu yang IB tangkep. Even nanti CBR duluan atau si PCX duluan sebenarnya nggak ada masalah, toh juga nggak akan jauh. Jaraknya nggak akan jauh Kang Mas. Nggak usah khawatir lah. Yang penting sampai nih lu siapin celengan wae lah, itu aja sih yang penting. Sampean bengok-bengok sampean bingung tapi celengannya gak ono podo wae Kang Mas yo ora. Jadi ngono Kang Mas ya, Kang Bro. Ini sudah informasi buat sampean semuanya. Fix official Honda PCX 160 sudah dirilis di Thailand kemarin malam. Dengan beberapa jabaran sudah IB share ke sampean semuanya tadi. Kita tinggal menunggu di Indonesia seperti apa. Apakah akan dirilis juga tanggal 12 nanti atau justru CBR dulu baru PCX setelahnya? Kita akan lihat saja. Kita lihat saja, Cak. Jadi alon-alon Kang Mas, matur nuwun, gitu aja sih IB share ke sampean semuanya. Biar sampean nggak ketinggalan sejengkal apapun informasi dari manapun, dari negara manapun yang ada korelasinya dengan produk baru di Indonesia. Ya, mana wae Kang Mas, matur nuwun. Sampai sudah menonton video beneran. Sekali lagi kalau sampean suka video ini, sampean like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat pada waktu, karena itu yang paling penting Kang Mas. Oke? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.